Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Balanga Podcast. Sahabat pemilih, saya Wawan Wiraatmaja, anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Bersama saya Bapak Didik Suprianto, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Magister Ilmu Pemerintahan, anggota DKPP RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan beliau kebetulan hadir di tempat ini. Alhamdulillah bersedia untuk bersama-sama berbagi dengan sahabat pemilih sekalian terkait kepemiluan dan bagaimana beliau menjadi anggota DKPP dan menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota DKPP. Selamat siang Mas Didi. Selamat siang Mas Wawan. Saya manggil Mas ya Mas. Manggil Mas saja. Okay. Kebetulan Mas Didi ini senior saya, sama-sama lulusan dari Gajah Mada. Ya. Saya sedikit membacakan biodatanya beliau. Yang pertama, beliau lahir di Tuban 6 Juli 1966. Tuban ini, sahabat pemilih sekalian, ya, daerah kabupaten di Jawa Timur, daerah tempat terjadinya atau dimulainya proses terbentuknya Kerajaan Majapahit. Dan orang-orang di sana itu, kalau kita bicara orang-orang yang keras, itu mungkin termasuk yang keras. Kalau pernah dengar cerita Ronggolawe, nah itu Ronggolawe itu di sana ya Mas ya? Ya. Okay. Tapi di sana juga religius, karena di sana ada tempat dari salah satu dari 9 wali, Sunan Bonang. Sunan Bonang. Okay. Saya kebetulan pernah ke sana Mas. Oh iya. Kebetulan Pak Le itu ada di Tuban. Oh gitu. Okay. Nah, Pak Didi ini sebelum menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, beliau sebenarnya basicnya adalah wartawan. Dan wartawannya bukan main-main, karena kalau kita bilang wartawan ini wartawan senior-seniornya. Ya. Beliau pernah menjadi deklarator AJI, Aliansi Jurnalis Independen, ketika dulu yang namanya asosiasi wartawan itu hanya ada satu. Benar ya Mas? Yep. Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, dibentuk AJI dan sampai sekarang AJI diakui sebagai salah satu dari asosiasi wartawan. Kemudian beliau juga pernah menjadi wakil pemimpin redaksi Detikcom. Sahabat pemilih tahu, Detikcom ini adalah salah satu pioner media berita online dan sampai sekarang masih menjadi media berita online yang terkemuka, terpercaya di Indonesia. Beliau cukup lama menjadi wakil pemimpin redaksi. Catatan saya selama 11 tahun, benar Mas? Ya. Dan kemudian aktif di kepemiluan itu ketika terlibat menjadi Panwaslu di tahun 2004 dan tapi masih tetap juga berurusan dengan di bidang jurnalisme. Beliau terakhir menjadi pemimpin redaksi dari media online merdeka.com. Benar ya Mas? Yep. Mungkin punya saham juga ya Mas ya? Gak usah diomongin di sini Mas. Ya, Mas Didi, kami dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah ini berusaha membuat bentuk sosialisasi atau juga mungkin kita sebut pendidikan pemilih dalam bentuk-bentuk yang lebih populer. Salah satunya adalah bentuk podcast ini Mas. Yep. Kita punya Facebook, Instagram, kemudian YouTube juga, dan kami harapkan dari perbincangan-perbincangan seperti di podcast ini kita bisa membagikan informasi-informasi kepemiluan terhadap apa yang sedang berlangsung dalam proses demokrasi di Kalimantan Tengah atau juga di Indonesia. Yang pertama dulu Mas Didi bisa bercerita sedikit, gak usah terlalu panjang Mas, bagaimana terceburnya sehingga menjadi anggota DKPP ini Mas? Ya tahu ya kenapa ceritanya. Jadi gini, saya wartawan sejak lulus kuliah ya, tahun 94 tempat saya kerja di Bredel, kemudian terlibat pendidikan haji, terus Pak Harto jatuh, maka kegiatan kewartawanan saya muncul lagi.
saya ikut mendirikan dan kemudian memimpin Detikcom. Nah, pada saat itu menjelang pemilu 2024 tiba-tiba ada rekrutmen pengawas pemilu kan. Salah satu unsur pengawas pemilu adalah wartawan media. Ya, nah, media. Oleh kawan-kawan saya diminta maju karena kalau dari AJI nggak maju, nanti kemungkinan yang jadi adalah orang-orang yang dari lembaga-lembaga yang nggak jelas. Karena kita sudah bisa memastikan PWI nggak bakalan maju. Kenapa? Karena orang PWI orang Golkar, gitu kan PWI orang Golkar semua. Benar. Jadi nggak mungkin maju. Makanya kami maju dan ya udah lancar saja akhirnya jadi Panwas 2004. Nah dari situ terlibat terus ngurus pemilu, mendirikan Perludem sama kawan-kawan, riset, penelitian, advokasi, sampai kemudian 2016 kemarin saya sudah keluar dari urusan pemilu, saya sudah mundur dari jurnalisme, saya pulang kampung. Ya banyak hal yang saya kerjakan lah sama kawan-kawan di kampung, di Semarang, di Blora sana. Tapi tiba-tiba kemarin tahun Maret 2020 saya disodorin Kepres untuk menggantikan Pak Harjono yang pindah ke Dewan Pengawas KPK. Jadi ya nggak ada yang nanya, nggak ada yang ngabari, nggak ada yang ini, tiba-tiba dapat Kepres gitu. Ya sempat 2 malam nggak bisa tidur sih. Ini Kepres mau saya apakan gitu kan. Tapi ya udahlah, karena ada seorang pejabat yang bilang ya udah Mas, bismillah aja dijalankan. Ya saya jalankan bismillahirrahmanirrahim di DKPP ya sampai sekarang ini. Jadi ya akhirnya kecebur ke DKPP lagi, ngurus pemilu lagi gitu. Sudah sekian lama saya tinggalkan, akhirnya ya kayaknya garisnya memang garis pemilu. Seperti itu. Iya. Iya. Catatan saya di Perludem sampai 2016 ya Mas ya? Iya 2016. Jadi 2016 itu saya keluar dari Perludem, bukan keluar ya, saya jadi Dewan Pembinanya, artinya nggak ngurus sehari-hari. Terus saya juga keluar dari Merdeka.com, saya pulang kampung, ya goodbye urusan pemilu, goodbye jurnalisme, saya mau berbisnis lah di kampung halaman gitu, kira-kira seperti itulah. Tapi kan kalau dihitung dari 2000 sekian 2004 Panwaslu sampai ke Perludem itu kan luar biasa. Ya tahunnya. Makanya gitu. Kan bosen kan. 2004 sampai 2016 kan sudah berapa tahun itu? 14 tahun ya. 12 tahun. Jadi ya bosen juga sebetulnya gitu. Tapi ya kayaknya memang garis pemilu ya udah kita ikutin aja lah gitu. Tapi pada saat Mas Didi bosen itu kan sebenarnya justru malah lagi rame-ramenya Mas, karena kita ingat Pak Jokowi terpilih kemudian, tapi kalau kita itu bicara yang gini. Jadi saya keluar 2014 saya masih ikut ya kawan-kawan monitor lah semua aktivitas Perludem ya. 2016 saya keluar. Nah di 2016 itu di kampung halaman itu saya sebetulnya juga aktif di pemilu. Cuman aktifnya itu tidak dalam posisi pemantau atau penyelenggara apalagi ya, biasanya kan mantau atau peneliti. Saya lebih banyak melakukan dibilang apa istilahnya, berkawan dengan para calon. Jadi calon-calon anggota DPR, terus tim kampanye presiden, itu saya berkawan. Berbagi trik ya. Iya. Saya ingin mendalami sih sebetulnya mereka apa sih yang kerjakan selama pemilu gitu. Jadi misalnya ada koalisi itu kan ada tandem ini, DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Di kepala kita kan tandem itu satu partai. Tapi yang terjadi kan enggak. Ini ada orang PDI tandemnya sama PKS, PKS tandemnya. Ya memang aneh Republik ini gitu. Secara teori memang agak susah memahami itu, tetapi kalau kita lihat kondisi real lapangan memang sistem mengarahkan ke situ, proporsional terbuka, terus kemudian pertarungan antar calon, ya udah yang penting hubungan antar calon ini saling menguatkan, tidak lagi urusan partai. Urusan partai selesai pada saat pencalonan saja. Cair gitu Mas. Cair di lapangan itu cair, dan di situ saya bisa merasakan ya betapa banyak hal yang memang berbeda kalau kita lihat dari sisi kan selama ini kan saya dari pengawas pernah, jadi KPPS juga pernah, jadi pengawas lapangan pernah, jadi pemantau apalagi, peneliti apalagi, konsultan KPU juga selama hampir 10 tahun pernah gitu, bukan 9 tahun lah ya sama Prof Ramlan. Jadi banyak hal yang dari sisi penyelenggara saya tahu gitu, tapi dari sisi pelaku peserta
ini memang beda gitu. Jadi bagaimana mereka memahami pemilu itu ya beda sama sekali bagi mereka yang ini kompetisi. Bagaimana memenangkan kompetisi, berbagai macam cara dilakukan sejauh penyelenggaranya nggak tahu, bisa kita lewati, ya udah kita jalan saja gitu. Seperti itu. Makanya kesadaran untuk dalam tanda petik taat hukum itu memang tidak tumbuh karena memang dia sudah diajari bagaimana mengakali peraturan, bagaimana mengakali aturan-aturan main yang ada, dan kadang-kadang yang ngajari juga teman-teman penyelenggara juga. Itu sebenarnya melanggar kode etik ya Mas ya? Iya, kalau ketahuan, kalau ada yang lapor kan melanggar kode etik. Tapi kan kalau nggak ada yang lapor, DKPP nggak bisa berbuat apa-apa karena DKPP kan pasif saja. Gitu ya. Artinya mungkin ada kelemahan-kelemahan dari sisi aturan ya Mas ya? Sebetulnya kalau dari sisi aturan kita sudah, dalam bahasa saya sudah melampaui batas. Apa-apa yang mestinya diatur oleh KPU, oleh Bawaslu, ini malah diatur di undang-undang. Itu kemudian sering menimbulkan problem di lapangan kan. Nah, yang belum beres dari kita ini kan pengaturan sistemnya. Jadi gini, desain pemilu ini kayak apa sih, ini kan belum clear ya. Kalau orang bicara pemilu itu kan ada 3 hal yang harus dipikirkan ya. Tujuan pemilu itu 1, keterwakilan. Iya. 2, integrasi politik ya. Ketika keterwakilan politik, integrasi politik. Yang ketiga adalah pemerintahannya efektif. Nah, dari 3 hal ini yang harus dicapai itu kan dengan cara menyusun desain. Nah, desain itu ada 2 faktor terpenting, 1 sistem, 2 format. Kenapa format jadi penting? Karena pemilu kita banyak, ada pilkada, ada DPRD, ada presiden, ada DPD. Nah, itu kan harus diatur, ditata sedemikian rupa sehingga formatnya pas dalam rangka mencapai 3 tujuan tadi. Nah, selama ini yang dikejar oleh pembuat undang-undang itu mencapai keterwakilan politik saja. Perdebatannya kan soal terbuka, tertutup, bagaimana mencalonkan dan lain-lain. Kesannya coba-coba jadi. Iya, coba-coba tapi sudah sekian tahun salah melulu. Ya nggak apa-apa sih, karena kan memang undang-undang ini bikinan orang banyak. Jadi bagaimana pemilu menjadi sarana integrasi politik ini belum banyak disinggung. Hanya pada satu saat kita pernah terjebak gitu dan orang mulai sadar. Jadi waktu undang-undang nomor 22 tahun 2004 yang kemudian menjadi undang-undang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Itu kan sebetulnya hanya memilih gubernur, hanya memilih bupati, hanya memilih wali kota. Nah, ini jadi problem kalau itu kita laksanakan. Sebab apa? Ini justru akan pemilu menjadi sarana untuk memecah belah masyarakat. Oke, mungkin di Jawa, di Jawa Barat atau di kota mungkin tidak ada masalah. Tapi coba kita bayangkan kalau pilkada model seperti itu di Ambon, di Maluku. Maluku itu kan masyarakatnya terpilah 2, Muslim, Kristen. Benar. Tiba-tiba partai politik dihadapkan satu pilihan saja. Dia harus mencalonkan tokoh Kristen saja atau tokoh Muslim saja. Nah, ini kan efeknya banyak. Makanya kemudian tidak hanya di Maluku ya, di Sumatera Utara, di Kalimantan Barat, mungkin Kalimantan Tengah juga gitu kan, masyarakatnya terbelah. Makanya kemudian didorong supaya hal itu nggak terjadi. Pemilu sebagai sarana untuk mengintegrasikan masyarakat itu benar-benar terwujud. Akhirnya dimasukkanlah wakil. Jadi unsur wakil ini sebetulnya untuk menjaga integrasi masyarakat dari efek pemilu. Sebab kalau nggak ada wakilnya kan cuma ada satu saja. Benar. Nah, itu hal-hal kayak gitu kadang-kadang baru disadari setelah undang-undang dibentuk. Ya, itu satu. Yang soal integrasi. Yang lebih parah lagi adalah soal pemerintahan efektif. Kita nggak pernah mikirin itu. MK baru mendorong itu ketika dia menyatukan pemilu DPR, DPD dan presiden jadikan satu. Karena apa? Karena kalau pemilu presiden dan DPR DPD jadi satu, maka kecenderungannya presiden terpilih akan diikuti oleh kemenangan mayoritas partai politik yang mendukungnya. Apa yang disebut hotel effect gitu. Cuman kan ini hanya di level nasional. Daerahnya nggak dipikirin. Itu kan. Kabupaten kota nggak dipikirin. Nah,
Yang paling sederhana kan ketika di kabupaten kota hari ini kita pemilu legislatif, 2 tahun lagi pilkada, bupati terpilihnya harus penyesuaian karena dia baru. Nanti sudah sesuai, anggota legislatifnya baru lagi. Dari situ aja sebetulnya sudah ketahuan bahwa desain pemilu kita belum mengarah ke sana. Ini saya kira tantangan berat pembuat undang-undang, tapi pembuat undang-undang ini kalau nggak diingatkan terus juga kadang-kadang nggak mikirin, karena mereka hanya mikirin gimana saya sebagai partai punya calon terpilih di DPR atau di DPRD. Oke. Gitu. Dari sisi penyelenggara, Mas? Kalau dari sisi penyelenggara sebetulnya sudah dalam bahasa saya sudah lebih dari cukup gitu. Aturan main soal bagaimana KPU, Bawaslu dan DKPP itu bekerja itu sudah cukup rigid. Bahkan saking rigidnya kadang-kadang dalam bahasa saya akhirnya teman-teman penyelenggara ini terjebak formalitas dalam menyelenggarakan pemilu kan, karena aturannya terlalu banyak kan, karena aturannya terlalu banyak harus diikuti, akhirnya jadi kaku. Kadang-kadang lupa, Mas. Iya. Karena kaku atau lupa tadi, komunikasi publiknya jadi nggak lancar kan, nggak lancar. Jadi misalnya kalau ditanya soal ini jawabannya ini menurut pasal ini, menurut ya bener, tapi kan bahasanya nggak harus seperti itu. Ini yang ngomong wartawan soalnya. Nah, iya betul. Karena tahu bahwa model wartawan itu harusnya komunikasi lancar ya. Iya lancar, bisa ngomongnya harus di atas undang-undang. Jadi soal pasal itu memang menjadi sudah otomatis itu, dipahami oleh penyelenggara. Tapi kalau setiap kali ngomong sama wartawan, sama pemilih, coba ngomong ke pemilih, Pak menurut pasal ini Bapak nggak boleh ini, Mbak. Nggak nyambung. Nggak nyambung ya Mas ya. Jadi nggak nyaman. Jadi ini yang menurut saya karena terlalu banyak aturan yang harus diikuti oleh KPU selaku penyelenggara, Bawaslu selaku penyelenggara, maka dia terjebak formalisme itu tadi gitu. Nah itu yang menyebabkan komunikasi dengan masyarakat, komunikasi dengan calon partai yang biasanya banyak informalnya, itu jadi nggak lancar gitu. Itu juga kelihatan ketika sidang-sidang DKPP, Mas. Ya, sidang DKPP kan jadi formal banget kayak pengadilan kan. Bagi saya orang DKPP sampai harus sadar bahwa DKPP juga terjebak dengan formalisme yang dia ciptakan sendiri. Harus pakai dasi, harus sidangnya lebih tinggi, terus kemudian harus pakai yang mulia itu. Ini kan yang penting sebenarnya substansinya. Ada bagaimana kita bisa memeriksa apakah aduan ini terbukti apa enggak kan gitu, bukan soal formalismenya gitu. Kalau kejebak formalisme ya repot gitu. Jadi akhirnya malah substansinya bisa kabur, hilang kan gitu. Kalau dari sisi penegakan hukum kepada peserta itu kira-kira seperti apa sih? Begini, kalau saya melihat pemilu kita memang problemnya ada di desainnya ya, desain yang terdiri dari sistem dan format tadi yang belum clear itu. Belum clear ya. Belum clear di situ. Ini kunci nih Mas. Belum clear itu artinya akan ada percobaan. Iya, ada terus ada perbaikan. Kan memang ada perbaikan terus ya. Makanya kan kepada penyelenggara, kepada pemantau, bahkan kepada para peneliti saya kan bilang, Anda kalau mau belajar pemilu jangan hanya mengandalkan undang-undang. Nah, kenapa Mas? Undang-undang kan jadi pedoman. Iya, undang-undang jadi pedoman Anda dalam menyelenggarakan pemilu, tetapi undang-undangnya juga sering berubah-ubah. Jadi tiap 5 tahun berubah. Itu kan menunjukkan bahwa undang-undang ini juga banyak salahnya gitu. Karena itu harus diubah. Nah, kalau itu Anda jadikan pedoman, pegangan utama untuk memahami pemilu, ya bisa tersesat Anda. Makanya belajarlah dari buku-buku teori, konsep yang itu bukunya banyak ya, di ilmu politik maupun di hukum tata negara. Dari sana baru Anda melihat pasal-pasal yang ada di undang-undang. Dari situ akan tahu Anda masalahnya di undang-undang ini apa, kemudian penerjemahannya nanti apa, sehingga ketika komunikasi publik, ketika ketemu calon, ketika ketemu ini bisa memahami. Karena perilaku pemilih, perilaku calon itu memang ditentukan oleh desain ini. Kalau desainnya memang tidak mengarahkan ke integrasi, tidak mengarahkan ke pemerintahan efektif, ya dia nggak akan ke sana gitu. Sahabat pemilih, kami juga sampaikan bahwa Mas Didi ini penulis yang produktif. Selain sebagai wartawan, beliau juga
menghasilkan beberapa buku dan buku-bukunya fokus kepada perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Benar ya Mas ya? Ya, insya Allah. Ya, artinya memang pikiran, kerangka berpikirnya beliau itu mungkin bahkan tidurnya pun mimpi tentang pemilihan presiden, pemilihan DPR, DPRD, pilkada, begitu ya kira-kira Mas. Demikian. Mas, ini terakhir kira-kira kami sebagai penyelenggara, Mas Didi juga bagian dari penyelenggara, itu harapan kepada penyelenggara-penyelenggara di kabupaten, di provinsi, dan juga di ad hoc itu kira-kira apa yang diharapkan dari Mas Didi, Mas? Ya, kalau harapan saya pertama kepada KPU Bawaslu yang akan datang ya, yang akan kepilih nanti. Ya. Ini kan pemilu 2004 dengan asumsi nggak akan ada perubahan undang-undang di tengah jalan. Iya. 2004 April atau Februari 2024 ada pemilu legislatif, DPR, DPRD dan presiden. Ya. Kemudian Novembernya ada pilkada gitu. Nah, sementara kita tahu jadwal rekrutmen KPU provinsi, kabupaten, kota itu kan ada yang banyak yang di tengah-tengahnya ya. Benar. Menurut saya sih KPU Bawaslu udahlah, ini yang ada ini diteruskan saja sampai pilkada selesai, kira-kira sampai 2024 selesai, baru dilakukan rekrutmen bersama. Ya memang akan ada banyak masalah, ada gugatan ini itu, tapi kalau Anda bisa meyakinkan ini, maka insya Allah lah akan jalan baik. Ya ini kan masa transisi. Ketika masa transisi harus ada keputusan-keputusan yang di luar normal gitu loh. Misal masa jabatan kan harus 5 tahun, ya kan? Kalau diperpanjang ya kan namanya diperpanjang atau masa jabatan tambahan saja. Jadi ini masa jabatannya memang 5 tahun habis, tapi kita butuh tenaga baru untuk menyukseskan ini. Ya udah diperpanjang aja, nggak apa-apa. Secara argumentasi hukum kan bisa. Bahwa kemudian akan dikomplain oleh orang-orang terutama yang kemarin pengen jadi anggota KPU ternyata nggak jadi, ya itu pasti. Tapi Anda yakinkan saja bahwa demi menyelamatkan 2024 dan pilkada juga, maka udah diperpanjang saja. Nanti begitu bupati, wali kota, gubernur terpilih dilantik, udah lakukan rekrutmen besar-besaran. Itu satu ya. Jadi ini selalu saya sampaikan ke kawan-kawan, terutama nanti kawan-kawan KPU Bawaslu yang ini. Yang kedua, ya sebagaimana yang saya rasakan ya, memang karena terlalu banyak aturan main yang harus kita ikuti, kita taati, maka penyelenggara ini jadi terjebak ke formalisme. Menurut saya yang formal-formal itu ya pada acara-acara formal saja. Jadi pada saat proses pencalonan, penghitungan suara, rekap itu kan memang formal-formal. Tapi di luar itu lepaskanlah formalitas itu. Jadi Anda sebagai anggota KPU, sebagai anggota Bawaslu ya biasa saja dalam berhubungan dengan pemilih, dengan calon, dengan orang partai gitu. Jangan terjebak formalisme kantor gitu, sehingga komunikasinya juga bisa lebih lancar daripada Anda kemana-mana bawa pasal dan undang-undang gitu. Tapi tetap harus hati-hati kan Mas, nanti kalau dikira ada keberpihakan gitu. Iya bisa, itu kan Anda sudah tahu koridornya kan, sudah tahu koridornya. Benar, misalnya pada saat menjelang pencalonan tiba-tiba Anda suka ngopi sama calon-calon, jangan kita udah tahu itu, nggak usah dikasih tahu, udah tahu. Gitu. Atau kita biasa sowan kiai misalnya. Benar. Tapi kiainya itu ternyata putranya mencalon, kan kita juga sudah tahu. Makanya dari awal memang kalau punya hubungan kayak gitu ya dijelaskan setelah pelantikan, sampaikan saja bahwa nanti pada titik tertentu kita nggak bisa berbuat apa-apa karena demi tugas, demi menjaga kemandirian dan harus tampak mandiri, maka kita ya mata lurus saja. Tapi dalam pergaulan bersama kan tidak harus dibawa-bawa kayak gitu. Makanya nuansa itu yang menurut saya hilang karena memang dalam 15 tahun terakhir ini kan KPU Bawaslu kan harus gini sampai akhirnya kemudian ini jadi manusia formalis. Bahaya menurut saya. Sehingga komunikasi dengan masyarakat, dengan partai itu tidak berjalan mulus. Itu. Ya tetap harus bisa bedain mana formal mana enggak. Yang terjadi kan karena begitu banyaknya aturan main,
maka diterapkan kapan saja dan di mana saja, itu yang jadi masalah. Iya, gitu ya. iya. Oke Mas, terima kasih. Sahabat pemilih, demikianlah perbincangan singkat kita di sela-sela kunjungan dari Bapak Didik Suprianto, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, terkait dengan kepemiluan, pengalaman beliau, dan memang dalam waktu yang singkat ini kami bisa menangkap bahwa semangat dari Pak Didik itu untuk memajukan, memperbaiki, memberikan yang terbaik untuk demokrasi di Indonesia ini luar biasa. Kami berharap kedatangan beliau ini meningkatkan semangat kita bersama dan juga sahabat pemilih untuk bisa memberi perhatian yang lebih baik, lebih banyak kepada proses-proses pemilu. Di 2024, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki tugas yang berat untuk memastikan bahwa pemilihan serentak 5 kotak dan kemudian pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di tahun 2024 itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami berharap dukungan dari sahabat pemilih untuk mendukung kerja-kerja KPU, kerja-kerja Bawaslu, dan kerja-kerja DKPP sehingga demokrasi di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan aturan dan menghasilkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang bisa mewakili kita semua. Terima kasih. Balanga Podcast, podcastnya KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.